De hamuna ka hamanami inanami hahanggi pinaribot haladong dodison guru-guru sekolah minggu tung macai las roh aku adong gokomu tuhami marhite panitia laho pasahaton sesi di pembekalan na pinatupan ni Huriatta di Bagasan Partikianon khususna tuak kadewan dohot seksi-seksi songon buah-buah ni amang moderator tanak kining tentu jolo hupatadda homajo diriku ya hami padita Robert Silaban Jala Inata padita Juita Boru Pasaribu dua danak di hami boru syakangan nuaing kuliah di Bandung semester akhir jala sada bahwa kuliah nuaing semester 4 di Universitas Surabaya marhiti tugas na pinasahatmu na tuaw hucoba mamanguhali siyan akka buku na boy hujaha suku-suku na balga dihita nuaing adorak sotapukka materi tema ni pakatayota khobar tutugas na pinasahat niya mang panditareso tuhami ima ahado na nidok na angka 400 revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dengan teknologi otomatis. Revolusi industri 4.0 ini dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi dalam dunia industri. Hal ini berdampak signifikan kepada kualitas kerja dan biaya produksi. Dilalarohaku wala noppe tatiop ngahiraboy mabuka pikirata odo habenani dokna 4.0. Kucoba do mabay makalaon sederhana asa memang tatusi dampak revolusi industri 4.0 dalam dunia kerja. Yang pertama, kemajuan dalam bidang internet, semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan dan sering disebut dengan smartphone. Nabaru pe maktaboto ahado email. Bayako kamu menangi awalnya kita mengenal elektronik ini hanya dari huingot dopei pager. Kemudian merangkak lagi dari situ ke mana? Handphone. Noaeng dak pola bangga behalak maniop handphone. Sekarang pesan yang lebih banyak sebanyak apapun bisa dikirim melalui apa? Melalui email. Dia tersambung semua. Jelapatan na terkonek do keberadaan ni nion komputer ini. Dia ini terkonek kepada jaringan yang membuat dia bisa beroperasi, maka dia bisa terkirim. HP yang ada di sana, handphone yang ada di sana, atau komputer yang ada di sana, semua tersambung ke situ. Makanya bisa dikirimkan ke semua tempat. Yang kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam. Dunia digital, dunia elektronik itu tidak pernah tertidur. Itu hebatnya. Dia tidak ada capeknya. Kita memiliki keterbatasan, tapi dunia digital, dunia elektronisasi, dia tidak tertidur. Ketiga, dengan terhubungnya komputer melalui internet, maka pengiriman data dapat dilakukan walau memiliki jarak yang jauh dan lebih efisien tenaga, waktu, dan dana. Mari kita pikirkan namang toho dapat ditanami dung masa teknologion lammoru do biaya. Memang lam ringat do, memang lam efisien do, memang lam hatok do, manang gabe leleng, manang gabe lam rudut.
Ini yang menjadi kita pergumulkan. Keempat, dalam bidang mesin learning atau mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar serta dapat mengoreksi benar atau salah. Jadi penerimaan guru contohnya, dia hanya mengisi aja, nanti langsung keluar jawabannya, apakah memang benar atau salah, dan berapakah skor nilai dari dia yang kita uji itu. Itu hebatnya teknologi sekarang. Amang dohot tamu inang positif mah perkembangan di zaman non di tangan orang-orang yang tepat. Kalau teknologi ini sampai ke tangan orang-orang yang tidak memiliki kedewasaan spiritualitas, maka teknologi ini akan membawa kehancuran. Dakkolat tu pertibion tu keluarga sahat do tu huria sahat do tu pribadi ni na bersangkutan. Ya, teknologi dianggap sebuah pengaturan yang akan menyediakan akses yang lebih baik ke depannya. Tidak mengalami penurunan kualitas dari sisi humanis. Ada lapatan ni humanis. Humanis lapatanna hadirion ni jolma sainaing rikot dorohana marsaur doh dongan na jolma. Alamarhite parsauranna maradopon halak do ibana gabe dewasa. Alamarhite parsauranna maradopon halak gabe disido ibana menemukan parananna. Ala hagiotna naing marsaur maradopon donganna disido imana menemukan jati dirina. Kemudian berdampak positif terhadap ekologi di mana pengurangan terhadap penggunaan kertas semakin kecil. Dampak negatif revolusi industri 4.0 dalam kehidupan masyarakat dan bergereja. Nah parjolo mang dohot tamu inang ini pola hubungan sesama manusia atau konektivitas berubah secara drastis. Jadi mulai buka kamu jamitakku di YouTube tadi yang dibilang Mang Preses itu, dia sudah dengar khotbah itu. Buka saja Dorbiana, itu ada khotbah untuk minggu depan. Menurut penelitian, hampir 75% pemuda kita yang lahir tahun 1995 ya, itu dikatakan menjadi pemuda milenial. Kemudian yang lahir 2010 sampai dengan 2021 itu dinamakan dengan generasi Z. Menurut penelitian, mereka ini tidak begitu suka mempergunakan komunikasi dengan face to face, dan mereka lebih suka berkomunikasi dengan memakai ponsel yang sejarak bahu ponsel dengan dirinya. Dan itu ada persentasenya semua. Itu ada penelitiannya, berapa persenkah orang yang bisa menganalisa pembicaraan melalui pesan yang masuk ke smartphone-nya, tetapi ia berbicara kepada orang lain. Tinggi loh persentasenya. Berapa orangkah dari masyarakat di zaman ini yang selalu membawa handphonenya ke tempat tidur? Tinggi juga. Yang paling rendah membawa handphone ke kamar mandi. Yang paling tinggi, berapa orangkah setelah bangun pagi langsung pegang HP? Sekian persen. Lalu kita teliti lagi, berapa orangkah atau berapa persenkah yang merasa kesal apabila Alkitabnya tinggal dibanding dengan handphonenya tinggal. Ya. Jadi pola hubungan sesama manusia, konektivitas berubah secara drastis. Dibarengi dengan keberadaan COVID yang terjadi, ini menjadi pendukung juga kepada nomor satu ini. Sonedok ni amang padita nak kining para sesta, mabiara mar minggunin na, HP tu pesta, ringgas do ibana. Itu pengaruh zaman juga. Nyom mana nama ini pola hubungan sesama manusia, konektivitas berubah secara drastis. Kemudian dapat dua hon menggeser eksistensi persekutuan secara teologis. Menggeser eksistensi persekutuan secara teologis. Tadi Abang Preses sudah singgung, apa yang dimaksud dengan koinonia? Koinonia artinya adalah berasal dari kata koi.
Koi artinya adalah mengambil peran. Ya. Mengambil peran. Usukku maju hamu nakpe kota bahasa no ditoru. Dia dona parjolo persekutuan marturia diakonia. Kalau dari segi teologisnya tidak boleh duluan marturia, tidak boleh duluan diakonia. Yang pertama adalah persekutuan. Persekutuan kepada siapa? Persekutuan kepada Kristus. Vertikal. Tidak akan bisa persekutuan secara horizontal ditemukan ketika kita belum memiliki hubungan vertikal yang beres kepada Allah secara vertikal. Bahasa kau bersekutu parjolo, alasya bersekutu do halak menemukan diri anak kining sono dokoni. Alasya bersekutu do halak bisa menjalin hubungan emosional. Alasya bersekutu do halak boy meletakkan peranannya kepada orang lain. Semakin banyak orang bertemu dengan orang lain, dia akan semakin dewasa dan pintar. Di perlu mangaratto sabar kembang utuh-utuhna. Ya. Jadi ini bahaya menggeser eksistensi persekutuan secara teologis. Kemudian pengangguran. Omma dampakna. Pengangguran dalam kurung profesionalisme dan marlaku bejolma di zamanon memang moloso na dibutuhkan. Gereja kita juga sebenarnya harus seperti itu. Dan boy tempat tonon nabe padita tuson. Kalau memang dia tidak menjadi kebutuhan daripada gereja ini. Jalaon memang positif do di lain pihak karena tidak ada di sini intervensi. Kalau kamu punya perusahaan, tidak bisa lagi kita katakan omma bayan anak itu langmon. Nggak bisa. Kalau memang dia tidak profesional, tidak bisa. Karena apa? Malapetaka. Karena apa? Kerugian. Dan itu kehancuran. Jadi dan ukura be agama, dan ukura be marga. Sadok molo di beko perusahaan menuain contoh perusahaan percetakan. Kalau dia tidak bisa mendesain apa yang mau dicetak, bobe nom butuh anak ni tulangmu, nggak bisa, nggak bisa. Molo dok pena mengintervensi, omma coba itu sih ipala-palai, nggak bisa. Jadi molo di bena mak paditata pembinaan noain, itu yang mau dilihat di sini. Maaf amang. Apakah kita sudah menempatkan orang-orang yang tepat sebagai oknum di Dewan Koinonia? Kalau tadi kita menyatakan ulang diulah na asing na seulaun na, kalau dia tidak profesional, dia akan mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan itu yang harus dipikirkan HKBP sekarang. Karunianya, talentanya, maunya mulai dari STT. Sudah tahu di mana. Gelek taipe mulai sana mehmet, ngai ko bottom mutu dia mana. Dang masa besongon na zulu, tu dokter maho. Enggak bisa mah. Jadi memang di samping ini mengundang kebebasan, tapi ini adalah mengundang ketepatan penggunaan dari apa yang kita butuhkan. Kemudian ada kapitalisme sains. Ini adalah pendapat saya. Tidak ada mungkin ini di buku, tapi pendapat saya. Apa yang dimaksud dengan kapitalisme sains? Usukum majohamu. Yang punya Facebook itu siapa? Nah itu. Yang punya Facebook itu siapa? Yang punya aplikasi itu. Wah bayangkan. Nah, yang punya aplikasi itu. Yang punya aplikasi WA itu siapa? Jadi ketika ada pemuda kita yang bisa membuat aplikasi seperti itu, uang terus amang, uang terus. Dan kita tidak bisa menghindari pemakaian daripada media telekomunikasi ini. Jadi yang paling diperkaya oleh COVID ini apa? Media. HKBP termasuk ikut penyumbang terbesar di dalam pemilik daripada media telekomunikasi itu. Bayangkan amang berapa huriah HKBP yang live setiap minggu. Baik di pertanyaan maupun di ibadah minggu. Ibadah minggu itu 5 kali. Semua live. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara berapakah donasi pulsa yang kita kirimkan untuk mereka. Maaf, jangan-jangan ada sesuatu di dalam COVID ini. Tapi saya tidak berani mengatakan itu. Dan itulah kejahatan yang sulit dideteksi di zaman ini. Bahaya. Jadi kapitalisme sains, najolo kapitalisme on memakai senjata.
Kapitalisme biasanya dipakai kepada perdagangan, kepada ekonomi. Tapi saya katakan ada kapitalisme sains. Bapak Ibu saudara-saudara, ini 4.0 ini diprediksi akan berlangsung sampai dengan tahun 2030. Lewat 2030 akan ada lagi nama yang lain. Jadi di dok imana tidak mustahil, maaf, otak manusia dimasukkan ke komputer tahun 2030, lalu didesain otak manusia itu. Molo sonari ninna toleraddo pe teknologi tu hauton. Alai tahun 2030 tu gijang dang toleran be parbinotoan tu hauton. Parbinotoan ini nama mengubah hauton ini asa sejajar tu hapistarani. Bahaya. Jalan ini memungkinkan dohola 10 halak na mengoperasikan keberadaan ini sudah perputaran ini sistem elektronik di Portibion. Maaf kalau boleh saya katakan, dan kemungkinan dia akan menjadi Tuhan dari penduduk dunia. Kalau tidak tunduk, dunia ini sekali klik hancur lebur. Alani amang doho tamuinang haroroni Kristus dapat dua halihon, kemungkinan dangalani peperangan. Alai-alani parbinotoan yang tidak terkendali, sehingga kita ditelan oleh pengetahuan itu sendiri. Kemudian amang doho tamuinang perilaku instan. Hita petahalas sodonak kaporsuhon ala dihorhon haporsuhonido habengeton dihorhon habengetonido hatawon jala dihorhon hatawonido pakirimon jala dihorhon pakirimonido aha haporseahon jemolo hacit ngolumu gabedenggan ngolumu sonari dokot tu gelengmu unang hinadenggan ni ngolumi di idan waing na perlu si idaun ni gelengmu siakko bohado ho sahat tu hinadenggan ni ngolumi sonari. Jadi kalau begitu indahnya gereja milenium ini, saya bertanya, bohado boy songonon hinauli ni gerejaun di sudut-sudut, di belakang-belakang. Mungkin ini awalnya tersingkir atau disamahamu bisa seperti itu. Jadi kita kan anak-anak kita seperti itu. Jadi dia selalu melihat orang yang berhasil dan dia tergiur dengan keberhasilan itu. Tapi terkadang dia sulit bertanya, bohado benona sagabe boy berhasil. Padahal Yesus mengatakan dan harus kita katakan kepada anak-anak kita, segala sesuatu bagi orang yang percaya kepada Kristus bisa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Alani amang do perilaku instanon. Dunia maya, dunia elektronik, dunia digitalisasi mengundang orang supaya instan. Bahasa pola dodo harwa. Ai cerama oppe gudang do na copy paste on. Halo jebe mamikiri. Ni putih kan baseda-seda sianon. Binuat sana sotik, binuat sana sotik, binuat sotik. Halen lagi bawa tempat rakon. Mau dibuat pesanan dibuat sana, enggak apa-apa lah. Tapi dia harus kuasai apa materi yang harus dia berikan. Kemudian digitalisasi human, kesehatan dan radiasi. Hado dibagi hamu istilah manusia sintetis. Jemolo pagurak kuzol mamangalang Ajinomoto, maulo podani, molo godang halak minum tuak, dang makka bius tusi. Dungi Roma dokter, bahasa cita koinda. Langsung dokter berpikir, ena per minum doha mamang, ido, bapak tu dotongin na. Ido. Jemolo gudang halak minum alkohol, bius enggak, dang mapan. Songoni manin na jolmai. Molo lam gudang dikonsumsi iba na aha, kimia, maulo jamitan. Jai molo lam mol pedi jamite padita si pata ruasta na di melinumon teliti hamujo na faktor makanan doi. Pagudakku tak konsumsi na bersifat kimiawi. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata ada juga di situ digitalisasi human ini
Orang berpikir sudah bersifat digitalisasi. Nah, radiasi digitalisasi juga sudah setengah dalam tubuhnya. Jahamunya ada bahaya nih radiasi. Bayangkan handphone kita terus melekat ke sini. Iban nasi pahata disuhon, hati-hati dengan handphone saudara. Kalau datang petir bisa disambar. Aku berpikir satu senari, tohoro boy disambar, dan boy pakai di galon. Anggona di pesawati boy majo, tarjaloroha majui. Ada dang boy pakai di galon dinna, na mempengaruhi itu perputar nih minyak di galon ini naruh aku mah. Tapi yang mau saya katakan, apa dampak radiasi daripada digitalisasi atau jaringan telekomunikasi? Bayako kamu mah hebat nih jaringan online. Bayangkan kita di sini jaringan itu sekarang berputar-putar di sini. Apa dampaknya itu terhadap peredaran darah kita? Apa dampaknya itu terhadap nyope magnet elektronik dotong buhat tahun. Utuk-utuk onak salah kita. Ada listrik di sini. Nah somar miak do, miakna ida tema miakna. Ini listrik semua loh. Dan kemungkinan cara kerja ini yang dipakai ke sini. Lalu bagaimana dampak ini kalau selalu dekat ke sini? Jalani amang doho tamu inang iban nahubain sanau dotong istilahon ini digitalisasi human ini berpengaruh kepada kesehatan, kemudian radiasi. Kemudian nah kesehatan. Kesehatan nah maksud di sana mang dohot tamu inang dang godang behalak bergerak di zamanon. Alani perlu do gereja mabai fasilitas olahraga. Apalagi tu lansia. Ala memang ngagumudak kita hudul sian na bergerak dang marlaku be otot. Listrik adong dak pola operasi honot to be listriki. Ala nunga otomatisasi na dikendalikan oleh cyber 4.0 nak kiningani. Tenang nama kita hudul sambil menikmati rokok, sambil baca koran, sambil minum jus. Yang datang kemudian apa? Darah tinggi, kolesterol, diabetes, dohotlan akan asin. Jadi sadar atau tidak sadar kita Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang membuat Indonesia itu menjadi gudang penyakit? Maaf, biasanya negara berkembang itu identik dengan sampah. Kamu menerjemahkan. Biasanya negara yang sedang berkembang itu identik dengan sampah. Itu. Ai produksi nih halakan, tuhi tadi sudah dibolokkan. Karena kita doyan. Doyan punya handphone 3, walaupun di rumah 2. Doyan punya kulkas, walaupun listrik nggak ada. Doyan punya mobil 3, karena itu prestise. Padahal yang dipakai satu pun tidak. Jadi ukuran kekayaan kita, kesejahteraan kita masih di situ. Negara luar, ukuran kesejahteraannya apa? Jaminan hidupnya. Molo mate mana adong nama kubur, molo marsahi mana adong nama ngubati. Adong do halak 20 mobil lah, dan adok kepeng nama rubat. Jadi ukuran kekayaan bagi kita masih jauh dengan ukuran orang sana. Di Singapura itu nggak ada diabetes, walaupun ada satu-satu, nggak ada kolesterol. Karena apa? Saya sudah pernah dari sana. Masyarakat Singapura itu Bapak Ibu saudara-saudara, dia paling rendah berjalan 5 km satu hari. Karena apa? Karena bagi orang Singapura itu memiliki kendaraan adalah kebodohan. Memiliki kendaraan adalah kerugian. Mereka cukup apa? Cukup mereka memiliki sepeda. Singapura itu begitu kecil. Yang menghubungkan Singapura itu semua hanya apa? MRT. Di Singapura itu paling jarang kendaraan. Yang ada satu-satu. Dan itu memang alanina perluhian namanya uben nagabiadong. Kemudian target kerja tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi haduan ngama sabe songonon. Butido pad diteresok nami. Kebetulan aku pareses di Medan Aceh. Ala lagi di Singapura doa sonari ngahure kabbe jamitak kuda. Iman do balik putar, diambil slide. Hamu amanami do ruas ni huriai son. Ala kebetulan di Singapura naik ngau nak sahab no hadiriokku maradopok kamuna. Tong do hatani debatan na beritahu tu hamuna bisa diterima.
Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak mustahil kita nanti melakukan penguburan, bukan mesti di pemakaman lagi. Cukup di bilu parhobasan. Natori sedang awek kami songoni. Adong ruas ni huriat tamate di Elizabeth. Gak dikasih masuk kita ke dalam karena Covid. Ya kami buat acara di luar. Kami ambil tanah. Lalu tanah itu kami buat ke karton. Halesianu syatano do permula memulak bagi betano. Kami tutup acara, boleh kami tano itu nasida. Lama kur nasida apa masuk nasida tanoi. Ya dianggap sah. Jalan emang dohot tamu inang target kerja, target belajar, target di mana kita beraktivitas tidak lagi dibatasi oleh apa? Ruang dan dibatasi oleh waktu. Nah, tore sada dong situat tamarga Simatupang, nggak apa-apa mang ya, minta maaf, saya sekalian ngajar lah sambil nyetirin nak. Ya udah dibuat dia handphone dari situ. Nah, bahu menyetiri mana? Ya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, poin 1 dan poin 3, poin 4, poin 5, mohon catat semua. Bah, anggo sirngom monoraku. Nah. Jadi ngajar dia dari situ, mulai berangkat kami dari teladan, ya macet juga nggak apa-apa sama dia menjadi asik. Nah. Dan anehnya dia terkonsentrasi. Saya sendiri menjadi turut diajar di situ oleh keberadaan itu. Sani mana mengajar, tinggal dibuat handphonenya di situ. Lalu virtual mengajar ma amang isyani amang dohot taminang menjadi renungan kita. Mungkinkah gereja seperti itu? Nah, apa yang harus dilakukan gereja? Gereja harus menyadari sepenuhnya bahwa digitalisasi sudah mempengaruhi semua umat Tuhan dan juga mereka yang belum mengenal Kristus. Dengan hadirnya transformasi digital di dalam bentuk era revolusi industri 4.0, maka tantangan akan ada, tantangan dan akan semakin berat. Pola misi gereja harus berubah untuk memberikan pesan misi Allah untuk mempersiapkan umatnya di dalam menghadapinya. Molo so dipersiapkan kamu do tuntuton di debata. Termasuk Padita. Kan itu mang. Siak kamu do tunggu kumudarna. Molo dang dipasingot tamu nasi dainna. Bahaya mang. Ini persoalannya. Kemudian strategi manajemen dan kepemimpinan gereja harus berorientasi menuju 2030 dengan cara berpikir yang jauh lebih efisien dan efektif. Pola manajemen tradisional tidak akan berlaku lagi. Pola kerja pelayanan tidak akan sama lagi. Jam kerja berubah, manajemen berubah, manajemen manusia berubah. Jika tidak berubah berkenan, gereja bisa tutup. Kejam kan? Tapi saya harus katakan, mulai suruh hamuna mabai makalaon, saya bukan nakut-nakuti. Jadi hujangan ada buku amang, adong do generasi na tinggal, marhite 4.0 on. Jolma na tubuh diturun di tahun 2010, diturun di tahun 95 tutoru. Itu orang yang tidak bisa menikmati revolusi industri ini. Maaf, terbuang dulu kita, baru mereka nanti nyaman menjalaninya. Jadi adong sada generasi amang namago. Pas di perkembangan di zaman ini, kita mainang na somangat tusi. Jujur majonong namalo do hita noai. Ayo pukku di huta. SMS don, bangga siga hita. Makuling ya habena. SMS do manak panggilan din na. Molo kebetulan SMS na magkulingi isi mga lusi. Molo panggilan lumayad do pe. Sedangkan handphone na julo, telepon na julo, wala mi di. Terbali ibain. Telepon na jabui. Halo, inna. Roopuk sakuta. Natupinggoli di bain. Tupamangan. Nato pamangani bayat tu pinggol. Soro, dah kebigian nigahin derboy. Apa na balik-balik do. Sekarang kita udah hebat. Kalau ada ibu-ibu berumur 70 tahun, mahir WA. Yang paling nyentriknya lagi, dia tahu bahasa-bahasa aplikasi itu. Ada gambar. Nah,
Sedih nangi botak kainai naonon naraku. Awak aja nggak tahu. Awak sedih aku botak. Lancar gitu. Buat gambar-gambar itu. Nah, dia kadang-kadang balas ke awak. Dibalas saya hulului ma internet. Haru lapatan ni gambar na songono. Adong gambar roilu na buti. Hubereng lapatan na loja. Mungkin emang pendeta sendiri juga nggak tahu itu apa arti bagaimana. Tapi ibu-ibu ini atau masyarakat milenial itu sangat luar biasa paham tentang itu. Ya, Gereja Revolusi Industri 4.0 dan pelayanannya. Revolusi Industri 4.0 menuntut gereja untuk semakin membentuk pelayanan yang berkualitas. Pelayanan gereja sendiri bergerak dalam wilayah antara pelayanan terhadap Allah dan pelayanan terhadap sesama manusia. Tentu tanpa bisa mengesampingkan apa yang sedang terjadi dan berkembang pada lingkungannya. Tanggung jawab kekuasaan dan pemberdayaan orang lain, karisma dan kompetensi, konservasi dan transformasi sangat dibutuhkan. Omma nabinan dipadditan waing. Tusoddo arahna. Tanggung jawab kekuasaan dan pemberdayaan orang lain, karisma dan kompetensi, konservasi, transformasi sangat dibutuhkan. Pelayanan gereja juga ada dalam ketegangan konservatif antara upaya untuk menjamin kontinuitas dan tradisi gereja di satu sisi dan menjadi motor perubahan dan transformasi sosial di sisi lain. Ya, amang do tamu nang gereja HKBP ini aneh, tapi unik. Sebagian boleh katakan misteri. Subui melayani halak di HKBP Molo Soitad dah halak Batak. Harohaonna, pangalahona, adatna, tortorna, jenis disipanganonna. Do jenis disipanganota. Bohado mun disipanganon itu hita. Hamu menerjemahkan. Ale songon nakasar kah? Makanan khas kita itu apa? Yang tadi itu bohado-hado mun itu hita. Molo agak kupar tajam, adong do mirikna. Kalian enggak mau. Tapi dari segi antropologi semua ada. Holam manortor halak Batak, di boto halakaddo karakter orang Batak. Purpar penna padde dorpe pur parlau tu di posna si boru bakara molo nunga puas saya masuk ada. Coba yang lain. Yo kanan diawak lalu kanan itu ido hita itu nggak bisa dirubah. Perjamitot tapi songonido bisa. Jadi si panganon natalangi Holanda mangugeru kari jodi. Hamu na merjamahkan. Nang nahuruk mangugei hita. Baru dah monggo mana be torinda do buti. Toritet dang do iba isap paton. Ima. Alai ima Huria Kristen Batak Protestan. Halo. Huria Kristen Batak Protestan. Nautung do hita Huria Kristen Batak. Dan Batak. Pelayanan gereja juga ada dalam ketegangan konstruktif. Disodo hita upaya untuk menjamin kontinuitas dan tradisi gereja. Mamang dang boy magoon. Dang boy magoon. Kesuksesan ni Padita ni Halak Batak, kesuksesan ni Nomensen, dia ada di sini dan menjadi motor perubahan dan transformasi sosial di sisi lain. Otik nada 5 menit naik terus. Gereja dan hakikatnya alani puasa ikut ta'adobi zaman non-noai. Puasa ikut ta'adobi. Bodoh honota. Peduli amat, si amat aja nggak peduli. Bisa. Dang boina. Songo situa hamu songo dewa kamu iko na dopatta alaniaha. Alanion. Missio Dei
amanat agung lao mahamu tuliat portibion barita hokamu ma barita nauli didi hamu mana sida tu bagasan goare de bata ama anak doho todi dang boy dang satu ngadong nama dok atau mamang madalas sadiri deh dang boy mari di lapik dang boy ido naneng bonun lipat ditata ini amanat agung ini. Kemudian hakiki gereja sebagai pelaksana misi Allah. Eklesiologi gereja. Gereja harus bertanggung jawab baik di catatan mi. Gereja harus bertanggung jawab secara organisasi, jala secara organisme. Dakolan organisasi tabagak organismenya. Isi do organismenya. Padita situa ruas situa lingkungan dewan nakanasi ini jadi hakiki sebagai ini gereja sebagai pelaksana misi. Kemudian misiologi ada misiologi. Misiologi adalah ilmu tentang mempelajari pengutusan pelaksana misi yang dilakukan misi yang dilakukan secara khusus dan diterapkan juga secara khusus. Misiologi, misi pengajaran ilmu tentang misi, pengutusan. Taringot tuaka na diutus. Ido tong noeng tahun pembina tahun. Bohado misiologi kita. Melalui pembinaan ini misiologi kita, koinonia, diakonia, marturia akan menemukan keberadaannya dihubungkan dengan 4.0 2021 ini. Alani memang duksai imana on ahado guardian. Ikonadong detim perumus ya kamu. Asa boy nak kining disimpulhon na benan di paresesi, boy disimpulhon na hubain, boy disimpulhon na benan na maksitanggangan non. Ya, jadi amang dohot tamu nang misiologi kita harus ada. Yang terakhir, yang kelima, gereja sebagai pemegang kunci kerajaan Allah. Itu. Magodo manang na mangulu. Ya. Jadi ngadong buah-buah mang sian panitia tah apa yang ngaluja istirahat majohita talanjuk peotik nai namon boy menut tanya jawab pita. Aku pasata mi matu moderator asa jolo mangak kita. Tepuk tangan mak tuang padita silaban. Ya. Nah kini ngata orang amang misio Dei. Jadi misio artinya misi, Dei artinya Allah. Kemudian amanat agung lamahamu sahatu lihat portibion ini nggak bisa berubah, ini bisa berubah, ini bisa didesain. Hakiki gereja sebagai pelaksana misi ini juga bisa didesain, misiologinya juga bisa didesain. Gereja sebagai pemegang kunci ini adalah komitmen. Idang boyo, omma odo sebenarnya nama baik kita ikon terlibat di keberadaan di zaman, mau tak mau tidak. Kalau tidak, ya kita sendiri bukanlah pelaku daripada panggilan kita. Jadi di luar itu kita tidak akan mengerjakan panggilan kita dengan baik. Nagabe perenungan di hitamang, apakah misi Allah semakin mudah jika gereja turut melaksanakan adanya perubahan ekonomi dan sosial yang bersifat lebih baik? Tarajumi do, di zaman industrialisasi Papat Tonon, ekonomi semakin baik. Ekonomi semakin baik, perubahan sosial begitu pesat. Apakah ini meningkatkan keberadaan kita positif, baik dari persekutuan maupun dari segi pelayanan? Kemudian, apakah gereja siap melakukan perubahan strategi akibat adanya perubahan struktur objek dari misi Allah dalam hal warga jemaat? Siap dohita? Apakah gereja untuk menjadi agen informasi akan mendorong objek misi Allah untuk siap melakukan perubahan? Perenungan do. Apakah gereja siap melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kepemimpinannya sehingga berdampak kepada aktivitas dan efisiensi menjalankan misi Allah? Ini semua perenungan. Dung masuk kita nak kitu revolusi industri Papat Tonon, adong madihita perenungan. Ngahubabu anak kining buasai kom masuk kita tu na menghadapi revolusi industri Papat Tonon, adong dasar teologisna. Cuman kita harus renungkan, kalau kita mau berubah bagaimana? Apakah kita yakin kalau kita berubah semakin baik? Atau mungkin kita terjebak di dalam perubahan itu sendiri? Ya,
Sikap gereja menghadapi pengaruh revolusi industri. Yang pertama, bangunlah persekutuan insani melalui potensi perkembangan industri digital. Itu jebo habi amang doho tamu inang iko pakeotta do teknologi si sonarion lau membangun persekutuan insani on melalui potensi perkembangan industri digital. Dang boy hita mangelak sianon. Koinonia, diakonia, marturia, naniuluhon di Paddita harus tetap menerima pembekalan bila penting mengundang orang lain supaya kita bisa mempergunakan, memberdayakan potensi digital ini demi perkembangan persekutuan. Kemudian Amsal 1 ayat 5 keluaran sekian sampai dengan sekian, gereja harus senantiasa membuka diri untuk tidak berhenti belajar dan senantiasa mengembangkan diri. Kalau tidak tersingkir. Itu. Jadi memang epurustanoai kubereng diatusina sida doon. Kemudian kejadian 1 ayat 2 dan harus bertanggung jawab dalam perkembangan teknologi. Sebenarnya jolma iko bertanggung jawab do tu teknologi na sedang masa noaeng. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tahlukanlah itu. Huasoi madeki akan di laut do pidong akan martonga-tonga langit. Persoalan na kubereng noeng na menggejala dang jolma ibe menguasai teknologi nunga teknologi menguasai jolma. Jadi molo nunga teknologi menguasai jolma habirak ku porang nama perang teknologi. Jadi kalau sudah perang teknologi ini bahaya. Itu sama artinya dengan kiamat. Itu bahayanya. Jadi kedewasaan kita untuk memakai media ini perlu dan memberdayakan keberadaan teknologi itu. Biar mida Jehovah do mulani hapistaran. Omma, sonari masuk maita to koinonia. Epat orang pareses nakiano ndak palagajang beon. Ikonod do parjolo. Dang boy marturia parjolo, dang boy diakoni. Koinonia duluan. Ingot tamu amang koinonia vertikal dulu. Omma vertikal. Haholongi made bata sian nasa roham doho sian nasa ate-atem. Dungi on. Haholongi madong amujol maduson. Iban na molomate hogwar mu belson. Disom maradia Paddita robek silaban. Kemungkinan pertanyaan Tuhan ketika orang pergi semua, holani do sukun-sukunna. Bohado pertanggungjawabanmu tuau di persorammu. Dungi bohado persauramu marado pedongan jolma. Jadi persekutuan dulu. Jadi persekutuan kita ini tentang Kristus ini perlu. Koinonia, persekutuan kita ke Allah vertikal, dia sebagai keselamatan, dia sebagai anugerah. Jamita tuari minggu maun. Ala nabadia do imana nasokal jalan agogo, oddo sipa buat totuson. Sipa buat temana tu na bersifat horizontalon. Yang mana soteriologis. Jadi soteriologis lapatan na keselamatan yang berjalan secara terus menerus. Dia dinamis, dia bergerak, dia menuju akhir sampai penggenapan hari Tuhan di dok mai dohot parusia. Jemole suku kalak kamu asamalohi tautik. Apa artinya parusia? Jadi parusia artinya itu adalah perjalanan daripada Kristus itu sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Imane dokna soteriologi. Omba. Jadi koinonia kita itu soteriologi dia berjalan terus dan dia bergerak. Kita pekop bergerak. Dang boy hita sok. Menghadapi zaman dang boy sok ikut bergerak do hita terus. Imalabatan di koinonia. Sikap gereja melalui koinonia, gereja harus tetap mempertahankan hubungan fisik sesama manusia face to face. Human relationship. Terlebih jika menjalankan missio Dei untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Kristus, maka hubungan personal untuk saling bertemu muka akan jauh lebih efektif. Alani dang luasotai. Omma tantangan di hitan wae. Ausuku maju hamu. Dong masa kopiton, adong do jamina di hamu boy dipulih o kamu musir wasiro sude. Ini bahayanya. Jadi menurut psikologis pekabaran Injil itu bukan hanya soal kepentingan Injil di mana.
Pekabaran Injil itu memang kebutuhan manusia secara humanisme. Iko marsaur do jolma sama jolma, asa bertumbuh imana, asa tabba pengalamanna, asa lampistar imana, asa diboto imana perananna, tu keberadaan di persekutuan ini. Hape naki kudok tuhamu di zaman industrialisasi keempaton, adong do generasi na tinggal. Sementara generasi Z dohot generasi milenial, mereka tidak lagi suka bertemu secara face to face. Mereka lebih suka berkomunikasi dengan memakai telekomunikasi. Jadi saran di para ahli tu gereja harus tetap face to face. Asa tu bunyon, human relationship. Sekolah minggu harus tetap mengajarkan relasi manusia secara pertemuan fisik. Jauh lebih penting daripada pertemuan secara digital, manang secara virtual. Tugas ni koinonia mau. Nggak dapat. Jadi nggak dapat be hasilota. Dak kolas sekedar be pempinanon. Kesimpulan lebih berharga face to face. Asa dapat di mana nion. Kemudian sekolah minggu harus tetap mengajarkan relasi manusia secara pertemuan fisik jauh lebih penting daripada pertemuan secara digital atau streaming atau video call atau yang sejenisnya. Orang tua dan para guru sekolah minggu perlu dilatih untuk mengambil tugas membina anak dalam iman di situasi dunia digital dan mengarahkan kepada hal-hal yang tepat. Program pemberitaan, ibadah dan pendidikan terbaik dari sebuah gereja tidak dapat bersaing dengan televisi, film, internet, telepon seluler, Facebook, Twitter, Instagram, dan daftar teknologi yang terus berkembang yang membentuk visi tentang dunia. Jadi koparani do hitam adok. Yang lebih istimewa adalah pembekalan kita terhadap anak. Ujago doi pembinaan nataba ini sian akka tawaran nabi naik di Facebook dohot dia kanium memana sudi. Cuman persoalannya bagaimana kita mendesain. HKBP harus memikirkan aplikasi pengajaran terhadap anak melalui media. Kalau dibuka nasida, par guru maluat tapi ngekor kok songoni. Muluboy de tim ni HKBP. Apa itu iman? Kalau dibuka mana? Oh iman ini. Apa itu liturgi? Apa itu dogma contohnya? Apa itu perjamuan kudus? Apa bedanya baptisan selam dengan baptisan percik? Harus ada aplikasi HKBP itu maunya. Dan itu mendapatkan uang. Basidakan YouTube tadi totok kalak. Lihat itu sekarang itu. YouTuber terkaya. Dia berpenghasilan sampai 1 miliar. YouTube HKBP sampai sekarang nggak ada. Lihat YouTube karismatik itu. Pendetanya sekali berkhotbah yang menonton 3.000. Ya, Oma. Jadi perdiakoni anak kiningane, una paguda kuah mang ima catat tamuna. Dewan diakonia, kata diakoni berujuk pada pelayanan dalam bentuk berbuat dan atau perbuatan. Dengan demikian maka diakoni ini menekankan pada tindakan yang diberikan terhadap orang lain. Tindakan ini tentu saja berbuatan baik yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Ayat Alkitabnya ini. Intinion, ahadon adong diho. Adong diau 5 roti 2 deke. Asa tubuh kepedulian nasi songoni siar ruas ni huria. Boado. Dileo ni mana roti 5. Dongi dileo deke 2. Gabelobi 3. Lo bisa dia 12 apang. Saya tahu 3 bulan cukup. Dang marpogos. Lo bisa 12. Alemono di pesta ni alak batak habis. Ala sudah mah buat plastikan. Ya. Jadi makna memberi itu. Ini enak kata-katanya. Jangan kamu tanya berapa anggur yang sudah kamu minum. Tapi tanyakanlah dirimu berapa anggur yang sudah kamu tuang. Kenikmatan tertinggi di dunia ini bukan dilihat dari seberapa yang sudah kita kumpulkan, tapi seberapa yang sudah kita bagikan. Itu. Jiwa sama kulit jolmon noeng. Ala nasut dia tu simana do lapatan di berkat. Itu. Hanggo nama ngaleoni dak kamar pogosi. Ahado si benon diakoni berkunjung
dan kiriman doa lewat rekaman video kepada jemaat yang tidak dapat dikunjungi akibat protokol kesehatan. Ngaulah hamion. Jadi sudah ruas tanah hona COVID, saya rekam doa, kemudian disuruh diedit, dibarengi dengan lagu-lagu pengharapan. Rata-rata jemaat kita yang mendengar doa itu menangis. Saya sendiri nangis. Padahal saya yang buat rekaman itu. Bayangkan orang-orang yang sedang COVID sekarang seperti di penjara. Apa tidak bisa digitalisasi kita pakai untuk itu? Ngahulah hamion. Membangun kepedulian penggalangan dana lewat media online, grup WA, Facebook, Twitter. Dan buat terduluan di diakon ini HKBP, ale-ale nih diakon ini HKBP 1000 halak, sisadok HKBP. Kemudian pertanggungjawabannya terupdate. Basida kesembilan dok 100 lagi. 1 juta sebulan. Kalau 1 juta 1 bulan berarti 1000 orang 1 M 1 bulan. Dilatih mana poso bulungon, gabe tanggap bencana. Diudang matanggap bencana nih pemerintah mangalati kita 2 bulan. Disebar mamus itu distrik, itu hormat double kabini 2. Kalau nadong bencana, begitu bangganya kita. Kalau pia WA do, semua pengurus tanggap bencana HKBP turun hari ini. Berangkat double kabini 2, merek nih HKBP isi, tanggap bencana HKBP. Oh, hebat, uang kita ada tetap, tapi terupdate. 1000 orang nggak bisa, 1 juta jiwa kita, masa nggak bisa? Nggak aja gitu. Meningkatkan mutu pendidikan lewat kelengkapan alat media komunikasi yang semakin sempurna. Jadi sekolah tapi perlu. Jadi SD HKBP itu sekarang lagi kita bakali menjadi SD unggulan di bawah naungan daripada BPP HKBP. BPP HKBP diketuai oleh Ibu Depi Nyonya Jenderal Luhut, dan penerimaan siswa untuk sekolah unggulan itu sekarang sudah berlangsung. Itu anak sekolah itu pengantar pengajarannya 75% pakai bahasa Inggris. Gurunya kita seleksi dengan ketat. Ini dalam waktu dekat akan ada penerimaan guru. Siapa yang mau mendaftar silahkan. Tapi tidak ada intervensi. Pemilih siapapun tidak bisa masuk, kecuali dia pintar. Gajinya besar. Iya. Jadi anak-anak itu kita siapkan mereka pakai komputer satu orang. Jadi ternyata nggak sulit membuat sekolah HKBP itu bagus, nggak sulit. Asal memang dia punya komitmen. Oma, meningkatkan mutu pendidikan lewat alat media komunikasi yang semakin sempurna. Alania mang dokonok kudu tuhamu, hamu akka fungsionaris nihuria, unak pahulit tuhamu. Demi peningkatan mutu. Asal terarah, kemudian pasti gitu. Kemudian membagikan renungan firman, oh nggak biasa. Membangun jaringan kepedulian diakoni melalui jaringan internet. Ini juga perlu. Dewan Marturia. Marturia adalah salah satu istilah yang dipakai gereja dalam melakukan aktivitas imannya sebagai tugas panggilan gereja itu dalam hal kesaksian iman. Kesaksian iman yang dimaksud adalah memberitakan Injil sampai berita keselamatan sampai ke ujung dunia. Baru kita pabuah honahan nabinan di debata di ngulut tamarodok perdongan jolma asa dohot nasida makilalahon natapak kilalahoni. Jala gabe di haposi ibana nata haposi i. Gabe di haposi imana nata haposi i. Aha masih benden non. Gereja harus lebih cepat dalam mempersiapkan sumber daya internal. Oh perlu. Jilapatan na amanguna kecik rohamuna molo diberdaya hopadita kana poso bulung namalo di bagian internet. Ngai ko na dong tim IT mu. Kan ngada apa be? Ima gunana. Dakolan pembina kita. Bentuk tim IT. Berdayakan na poso bulung. Baik kamu si palas rohana. Jalai kona kuat tado nasida do nak boto isak kita. Una pasako-sako kita. Mereka lebih tahu itu, bukan kita yang lebih tahu. Bohano benot tasaboy live streaming. Nah, contohnya. Kemudian gereja perlu mempersiapkan pola pikir yang berorientasi pada teknologi. Ini perlu. Mempersiapkan para pemimpin muda adalah suatu keharusan sebagai kesigapan untuk bertransformasi dengan cepat hanya dimiliki oleh generasi ini. Mengubah cara organisasi, menemukan bakat, mengelola tim, memberikan produk layanan misi, dan mendukung pengembangan profesionalisme gereja. Sebaliknya gereja harus
Sebaliknya gereja yang gagal mempersiapkan pemimpin mudanya dipastikan akan menghadapi kesulitan bertumbuh, menemukan stagnasi dan penurunan kemampuan organisasi, dan akhirnya menghilang. Anggo hita dang arong bena jumago syak kita be molo tattu sio. Ido. Jadi kapag dita na matua be una kacirohana molo tu periode na nangro naposo naman na manguluho kagabibyo. Kolanido hujaha dibukui kelemahan kalau orang muda yang memimpin organisasi, dia tidak tahu perkembangan generasi indemana. Jadi dia miskin akan perkembangan generasi. Gabe holat doya ni mana tu pengembangan, gabe dang uduk imana tu seniorna. Walaupun memang zaman mengatakan tidak lagi perlu senioritas. Gereja sangat disarankan untuk mengikut sertakan sumber daya kaum awam yang mengerti tentang perubahan digitalisasi, perkembangan dunia industri dan perubahan yang terjadi. Kaum awam memiliki pandangan lebih luas karena mereka adalah pelaku dari perubahan tersebut. Joma pemberdayaan. Jadi kaum awam kan dan kaum awam kita lah situa kita. Ale kaum awam memang ruas tai. Itu kita berdayakan. Dia bisa rancang ini hebat gereja kita. Dirancang dengan hebat bisa. Dak pola salah kita berdayakan. Mendorong agar selalu belajar terupdate dengan lajunya perkembangan yang terjadi, kondisi yang berubah setiap saat harus segera diantisipasi cepat. Sumber daya yang ada harus memiliki kemampuan yang lugas dan cepat. Ini marturia mang kerjanya sangat banyak. Kemudian gereja harus terus mengkampanyekan perubahan akibat digitalisasi industri 4.0 walaupun dengan keterbatasan secara perangkat keras maupun perangkat lunak. Informasi tentang adanya perubahan revolusioner ini harus mendapatkan porsi lebih banyak sebagai bentuk peringatan dini bagi jemaat. Peran serta gereja harus lebih banyak akan bergerak dengan persiapan cara berpikir jemaat tanpa mengurang misi utamanya. Jadi misi utamanya ya sesudah manada harajau ni debata. Program pengembangan sumber daya insani yang biasanya ada di setiap kongresi, gereja bisa dimanfaatkan menjadi kendaraan bagi pengembangan manusia menuju revolusi industri keempat. Mempraktikkan mempraktikkan apa yang mereka telah dengar dari firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pola penerapan pendidikan Kristen yang sejati. Jadi kau tetap do mulak Tuhatan ini debata. Para pemimpin yang efektif harus lebih menekankan pada tugas yang fleksibel, berorientasi pada target waktu dan mengetahui apa yang mereka butuhkan untuk memberi hasil yang efisien dan produktif. Alat kerja yang baik akan memudahkan untuk mengerjakan tugas berhubungan kapan saja tanpa batas. Kerja tanpa kertas dan batas. Omanak kining. Idi pejolma bodo mulaulaon dan bobe perketat. Contohnya na poso bulung, bisa enggak kau kerjakan ini? Bisa. Kapan siap? Soal di mana kau kerjakan itu urusanmu. Di kantor atau di mana atau di mobil itu urusanmu. Omanak kining. Kemudian penggunaan slide dan proyektor dalam beribadatan demi mengefisienkan pengeluaran terhadap tertib acara dan kertas. Pendataan jemaat dengan sistem database online. Amang dohot tamu inang huingot na jolo dak kotorupan emang pedita. Anggon ko dohonok kudo tuhamu. Adong do buku panuratan di titing. Disima di surat sudah titingi. Molo adong stensilan, tapapidda mai tu stensilan. Molo sota surat be sudah titingi, disipam ba sudah titingi, di clipping mai. Duk saya di titik ko ni mana buku titingi, ikut disagi do muse na di titingi tu ingananna. Na parjolo, ruas na tabba, di pamasuk tu ruas na tabba. Ruas na pidda, di pamasuk tu ruas na pidda. Na paduahon, na tubu, di pamasuk tu ruas na tubu. Namate di pamasuk tu ruas namate. Nahona RPP di pamasuk tu nahona RPP. Na di jakkon di pamasuk tu na di jakkon. Kemudian daftar inventaris na tabba adong. Surat na masuk dohot na haluar adong. Amang dohot taminang disido tod dini huria. Jala ido keteraturan.
Jadi ku begi Indonesia nama tua, dak setu Omar Jamita sagit jangi, songoni gogo suaram, gadu-gadum dak kasihainna. Ya, database kita enggak ada. Perlu di zaman non, situa lingkungan ini bagi hamu mai dengan sistem sel. Lawatan na sistem sel, molo di lingkungan Nasaret. Adok situa 5, ruasna 50. Itor bagi hamuma situai sa 10 halak tu ruasi. Asa bertanggung jawab bimana tu si 10. Iro sistem sel. Jehola 10 do sirado takku. Amang do tamu dang loja. Tuk terturtuk perruas si 10 kakasinak keningani. Kita tahu apa yang terjadi kepada dia. Di pertanyaan apa hamina jolo di Simarmata dang adok sistem wek. Jadi pertanyaan itu dulu saya bagi dia. Baik kok kamu mas yang datuluwek gabe 10 kelompok. Jadi 10 kelompok 20 kakak dan hanya 20 kali pertanyaan yang satu kelompok itu. Nah. Jadi sa kelompoki 20 kakak 20 majabui mai. Ibek kalaki marisan. Amang dohot tamu inang 100% mabayar sudah. Noai kami di teladan bukan lagi pilihan tahun, sudah pilihan bulanan. Dan pakai kartu masing-masing. Pilihan tahun di Sakyat 200.000 do. Basongon auma. Boleh mas 100.000 sebulan. Molo 1.200.000, molo 200 siat do imana pilihan tahun. Piga mana hutopang? 5. Berarti 30% madalat top pilihan bulanan ini di teladan terbayar do sudah pilihan tahun di ruas 1.500 kakak dengan nilai 200.000 rupiah. Marketing pemasaran firman kan harus ada mang. Itu. Ay molo soda jago do jamita ku sama pigi. Molo soda enggak do jamita ku sa gijang. Bo hapar gudang di pilihan. Ako lama pigi jamita ni padite pinga malas si ben darupani. Kemudian namang do tamu nang inilah. Ang manakin orok ko ni talengkapi maon ala di sido tod dini huria. Di sido kehubungan ni keteraturan ni nagabe tema munai. Iso namang penggunaan barcode pengaksesan tertib acara. Dan laku be percetakan ni aga bebe ayat de sudah nunga di bayat di slide jaladang adong beruas be nama buah buku de be noang be tarlu mobi di masa ni kopiton memang tiki awalna alani kopit dohot alani bom jadi dang di luas be tiki mabuat tas ujung naga be boratas semenyobi di bayam ma acarai alai antisipasi tu si pakai la barcode ini kesimpulan nama unak pabosak puho memangidau. Gereja harus meningkatkan sumber daya digital agar mudah menjangkau jiwa-jiwa baru untuk memperkenalkan tentang Kristus dengan cara baru tanpa mengurangi pertemuan secara fisik. Fasilitas digital hanya akan dipakai untuk membuka hubungan dan membagikan informasi, renungan dan beberapa bahan elektronik secara berkala. Di titik ini gereja harus berhati-hati agar tidak tertarik secara penuh dalam pola digitalisasi penuh. Ya. Transformasi perubahan strategi misi gereja harus dilakukan mulai sekarang. Tidak bisa tidak. Missio Dei yang menjadi tugas gereja tidak akan berubah sampai kapanpun. Namun strategi pelaksanaan sudah berubah dari zaman ke zaman. Mengatulu hali gereja bertransformasi. Siap buku nahujah. Nah barjolo gereja mula-mula, gereja pertengahan, dan gereja reformasi. Jadi industrialisasi 1, 2, 3, 4. Ngapain lama gereja ditransformasi najoloi? Gereja mula-mula, ditiki gereja mula-mula kedatangan Kristus setelah Pentakosta, apa yang terjadi? Dan bagaimana sikap gereja? Di abad pertengahan, apa yang terjadi ke gereja dan sikap gereja terhadap yang terjadi? Kemudian di masa reformasi Martin Luther, apa yang terjadi? Di situ terjadi pengembangan ekonomi yang sangat luar biasa, percetakan tumbuh di mana-mana. Jadi sudah pengalaman juga sebenarnya kita tentang transformasi ini. Jadi transformasi perubahan strategi ini gereja harus dilakukan mulai sekarang. Missio Dei yang menjadi tugas gereja tidak akan berubah sampai kapanpun. Namun strategi pelaksanaannya sudah berubah dari zaman ke zaman. Persiapan terhadap transformasi ini sudah harus dimulai dari sekarang untuk menghindari kebingungan internal yang membawa gereja ke dalam situasi yang terlambat.
Mulai tema dihita. Horas mah. Nakinga sudah tepuk tangan, seliname temar tepuk tangan. Ubar tu tiki arong ko piapi waktu ta 10 menit naik jalan molor-molor pesat 5 menit budu pe gabi 15. Alani upasa time partikit tu hita amanginang. Abe arong suku-sukun syakita. Bui ma tutulu halak alai mulubui. Saya ma pertanyata. Tapi li mei nadia melibi napa sunang pola pagudokon nong. Saya ma suku-sukuta tutulu halak ma upasatami atau upasatami atau mamanginang. Marturu ma hita isa nang benaka suku-sukun. Mulubui nakaningan. Ala tulu ba mulubui arong manen saya sidia kunia. Saya si marturia. Saya sian kuinonia. Asabu disukun hobar tu bidang nama masing-masing. Abang Lubar Raja, Ketua Dewan Kuinonia. Anggap amang enang. Siat diakonia, arong. Oh, amang Ketua Dewan. Sian marturia. Arong. Pas, daang nasing sian suku-suku sian marturia. Arong kamanginang. Sadana ma sekita mengenai sepitaho. Darong amanginang. So ni ma upasata medyo parjolo tu amang situa ulu beraja. Mulai tema dia amang padita moderator, do dia amang padita nami. Jadi kami sian Dewan Koinonia amang. Di bagian bahasa tanah kaning amang di halaman 20 jala di sini dong tersurat jala dalam cetakan tebal jika tidak berkenan gereja bisa saja tutup. Memang sesuatu yang sangat riskan kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman di era industri 4.0. Memang kalau kita lihat di beberapa sajian-sajian dan semua orang saya rasa sudah masuk ke dalam reformasi itu. Terutama dengan pemakaian teknologi digital yang terus berkembang pesat dan dapat diikuti oleh setiap orang, dan ini menjadi suatu media yang dipergunakan sebagian besar orang. Terlebih di sana banyak juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para pendeta, dan begitu juga banyak orang yang mengikutinya. Banyak orang yang mengikutinya, dan di sana dapat kita lihat bagaimana mereka memberikan respon, yaitu terhadap komentar-komentar yang mereka berikan terhadap pelayanan-pelayanan yang ada diberikan di YouTube. Nah, yang menjadi pertanyaan abang, apakah ini juga merupakan suatu tanda bahwa ini akan menjadi pengaruh terhadap jika tidak berkenan gereja bisa saja tutup? Ini emang yang akan arahnya ke sana. Kalau mereka tetap mengikuti itu nanti apakah ini akan terjadi? Yang kedua, Mang, kita sendiri sebenarnya menjadi pelaku atau udah masuk ke era industri 4.0 itu, salah satu yang sudah kita lakukan yaitu adanya pelayanan online. Ya, pelayanan online. Dengan adanya pelayanan online ini, orang bisa mengikuti ibadah di rumah. Dan kebanyakan orang kalau kenapa tidak ke gereja, kita akan seperti itu. Ibadah online kan ada. Dan ini gereja juga melakukan ibadah online. Nah, dari tujuannya ke sini tadi, Abang, ke yang cetakan tebal ini. Apakah ini juga akan menjadi pemantik atau menjadi pemicu untuk menjadi gereja tidak berkenan? Jika tidak berkenan, gereja bisa saja tutup. Itu, Bang, pertanyaan yang menjadi pertanyaan dari kami, Koinonia mewakili. Terima kasih, Bang. Oleh tema tu amang situa ulu beraja, upasata ma tu amang situa El Simajuntak.
mau lihat mah di tonga-tongata mulu songot sian hami mewakili siat dua diakonia pinai utihu nakingan na pinatorang ni amang Padita Silaban. Memang sangat berdampak dotu teknologi manang sain di zaman akhiron. Apalagi nani guraton ni amang Padita Silaban ima taringot tu dampak negatif revolusi industri dalam kehidupan masyarakat dan bergereja. Di sana memang sangat jelas do di bahan amang di sana apa yang harus dilakukan gereja. Jadi songo manabai sianiba mang khususnya dampak negatif revolusi industrial ima di poin tolu pengangguran dan profesionalisme. Memang dampak daripada teknologi itu akan terjadi termasuk pengangguran di bidang mana? Pengangguran di bidang tenaga kerja karena pengaruh teknologi itu tadi. Dan boleh kita lihat juga pada zaman sekarang, pada saat ini, akhir ini, semua sudah serba golput, serba doho akan asing. Jadi memesan akan keperluan pehita ke belanja doa akan perlu dihita pola belau pehita ke tempat. Abui melalui transformasi melalui teknologi. Jadi odo amang lumobi di tonga-tonga ni hita gereja huriata HKBP Nabulunon. Bohado pusat HKBP menanggapi songon namasan waingon. Jalabui dot museta bereng bohado songon dia manakingan khususnya di diakonia mabain transformasi asabui unak kolan mangalian sesaat asabui berkepanjangan hidup nih songon akaruas sesudo aka profesionalnya do aka bidangna. Jadi molo pinikiran do songon iba pribadi memang adong do di dok na tua-tua molo tua anak dang leanon ikan alai leanon mapacing na hailna atas songon ido pengertian ni transformasi na pinasaha ni amang na 70 doho amang Silaban do di pengertian ni iba. Jadi songon dia matutu mabaik mangalian mabaik kail hailor berarti benda alat. Bagaimana mendatangkan hail alat ini? Odo jotok parjolo. Jalabohado asabu hita menciptakan lapangan kerja khusus di tubuh HKBP. Jalabu itu tabereng noeng akka gereja-gereja tetangga. Di tonga-tongani akka huriata. Manang di tonga-tongani nona humalia kita. Adong do binereng songon naka gereja na asing poha mendatangkan uang boy madohono ni songon asa dibain gereja manang HKBP manian songon mendatangkan uang itu tadi. Jadi jalaodo sebetulnya sepikiran di tonga-tonga ni hita huria HKBP tak pola patak pa dohonokku songo dia ma na mendatangkan uangnya alai ngabui tahira-hira ta pikiri ter aha masih patu paon
Naboy menciptakan lapangan kerja do mendatangkan uang. Jadi do amang songon hubungan na nakingat tu pacing. Manang haili. Asa boy berkesinambungan. Unak kolan mangalian hita sesaat. Tuak karwasta. Na sangat membutuhkan jalan naboy perhatian nehuria gereja tuak aka jemaat na. Atar songoni maju amak suku-suku sian niba. Ba mau lihat ma di tengah-tengah tabuti mah. Upasata ma tu ang padita silaban lo mangalusi. Ya. Huingot di 30 tahun nak salpo. Hadong buku na hafal na makarang bukui ima Dr. TB Simatupang. Di do imana di buku na hujahai gereja akan semakin tumbuh dan berkembang, tapi gereja yang melembaga akan semakin kecil. Jelam tabbado halak mangihutok Kristus halai huria lam marmet-met indai mana. Jadi do ibana berusaha do keberadaan ni teknologi merongrong nilai ni Injil asa gabe bersifat logika manang bersifat pragmatis ini mana. Manang berusaha do teknologi mengikis keberadaan spiritualitas ni agama asa gabe bui agama toleran bahkan sarobang tu keberadaan ni zaman. Memungkinkan do 5 tahun naik adong gereja na sangat laris. Tapi gereja yang menawarkan kebebasan. Jangan menggejalain wae. Mau pakai celana panjang, gereja nggak masalah. Mau pakai rok pendeknya segini, nggak apa-apa. Silahkan. Dan sudah ada itu sekarang. Dan dia tidak peduli dimanapun apa yang menjadi profesinya, apa yang dia lakukan, nggak peduli. Nggak ada RPP sama mereka. Dan dia menyatakan dirinya gereja. Dan itulah gereja sekarang yang sedang digandrungi. Ibadah itu memang bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi untuk menyenangkan, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita baca kitab Mika itu, saya tidak suka dengan perayaanmu, saya tidak suka dengan kurbanmu, saya suka ibadahmu berjalan, tapi keadilan berjalan seperti air di laut. Jadi Roman Apostol Buluktai ibadah HKBP itu membosankan. Saya tidak pernah mendengar dari naposo bulungnya Islam itu mengatakan, ngasongon nabosak kita bang namu kitu-kiton. Iya tegati maju kitu-kit tau jo. Kitu-kit nasing maju tabain. Enggak. Bahkan mereka yang paling monoton. Kurasa oleh 10 hari dulu hamunani arak siulaunun naramudut tok. Ayo mabuti. Ibililing-liling doso. Inna buti. Kita oleh 3 hari do jongjong. Ipidang ulo jongjong. Naulo do sipata ropat ditai jongjong mahitain na. Ipinong murut na may. Molo do imana songoni. Jadi memang padohan ni Dr. TB Simatupangi hubukti hodei satu sonari. Alani memang mula matunedot na maksinak kiringani. Apakah perkembangan YouTube, ibadah online, memang ikut dohonok kudo di masa ni kopiti, memang terjadi euforia yang kebablasan. Jalan hampir sudebe padita narong di Indonesia udakola padita ni HKBP. Mabay jamidana di si. Di lain pihak jamaat juga kebingungan. Khotbah mana ini yang mau didengar?
Dungi musi ngadong be padohan ni ruas, ngadong be amang di YouTube. Ngadong be amang be tersedia na online. Sepertinya kita mengiyakan mereka supaya tidak datang. Jadi mau lihat tema gak bisa ada feedback do ini penasaannya mangi. Amang mengatakan gereja tutup, tapi pendeta juga banyak menawarkan liturgi ibadah yang bersifat online. Ini juga menjadi gejala amang mengajak kami jemaat ini supaya tidak beribadah. Memang saya ada masukan dadengam mamangi dan boy honokku itu juga merupakan gejala yang tidak disadari supaya membuat gereja yang tidak kita harapkan tutup untuk di hari-hari yang akan datang. Nah, kedua honak kining bodo tutu lau mengembangkan diakoni tahun. Asa memang imana na parjolo ba asa tubuh kemandirian laho mangaleho panupahion tuak kanarikot di pangrupiot tuak kana makaperluhon. Na parjolo amang buasa ikonadong diakoni. Buasa ikonong diakoni. Alus na sederhana do honokku aladang boy mago na pogus ya pertidion. Malohurok songoni suatu gawe tadok dangi berarti yang menjadi objek daripada diakoni itu orang miskin saja. Enggak. Bisa orang miskin dari segi spiritualitas, bisa juga miskin dari segi kekayaan. Adong do halak namora miskin dari segi spiritualitas. Unak teripu amang umarsakan na bogus yan namora. Ya do tarinuk ko ni. Jadi molo saya ditopot padi tapi namora unak kecil rohamu. Sipata gumurang do beban di namora sian da bogus. Holan na tunamora itu hola padi tanami tunabugusan dakyaho. Di lain pihak. Jadi pernah saya baca buku, ternyata beban orang kaya itu jauh lebih besar dibanding dengan orang miskin. Ayah si pikiron aku sepeda dua. Apa yang aku pikirin naik pesawat tu 5. Kalau medebu saya ada pesawaton ngasir ngobe. Ya, jadi miskin dari segi kekayaan, miskin dari segi spiritualitas ini berbeda. Jadi buasa komar diakoni hita ala dang boy terhindari hita ikonadong do na bogus di portibio. Nah kemudian ikonadong do na lemah satabi na auto. Ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk na punahata, na auto tu panggadisan. Asa unang honagadis na autoon taajari manasida lau mabuat to dirina. Ala ni ben nagabeong diakoni. Kalau non nagawe persoalan namang kail itu kan bermacam-macam. Apalagi nuai ngadong hai limana imitasi umpan. Ya ada torhamu umpan ni, dang umpan na asli bagaimana, siak karet bagaimana baik buti. Alai gabarna dekke nageleng. Ibai ni mana diallang. Adong do dekke asli, adong do mana dekke na berupai seperti itu. Labatan na mana di sini, ya memang perlu HKBP juga bertransformasi supaya membekali jemaat kita untuk siap berhadapan dengan keadaan yang tadi itu. Bodoh, miskin, tertinggal, dan perlu ada pendampingan dan juga menciptakan mereka supaya mampu menjadi jemaat yang berkompetisi. Ana lo si dohorok kutusi. Alus na we pasahatok kutu amang. Ahado memang keadaan na lebih tren jalan nagabe na lebih digandrungi halak nuai. Sebenarnya HKBP perlu untuk membekali ke situ. Contoh, molo dunia komputerisasi do nuai na paling dibutuhkan. Ya bisa saja HKBP sebenarnya membuat pelatihan khusus untuk komputerisasi. Nah, kemudian muse memang miskin dohita di dunia usaha. Di dunia usaha. Jadi do kelebihan di Katolik. Otak bisnisnya hebat. Tapi memiliki dasar teologis yang jelas. Jadi usaha buku, holat tubuh zolma, nggak dibagasa bisnis. Holat tubuh, soalnya itu tong politik. Holat tubuh zolma nggak adong di dirina politik, nggak adong di dirina bisnis. Tapi bagaimana kita menyikapi itu secara teologis? Dihubungkan dengan soteriologis tadi itu. Alan ini memang HKBP juga harus sudah memikirkan badan usaha dia untuk itu. Percetakan kita itu perlu dikembangkan. Tanah yang di tele itu perlu. Tanah yang di tele itu ada, kita taruhlah dulu 5 hektar tanah yang di tele itu. Ini bisnis yang kita bicarakan ya. Molota sua di mana mangga golek di si tanah tele. Saya yakin mangga bagus di situ.
Bayangkan amang 5 hektar mangga HKBP, mangga golek. Amang hitung berapa satu bulan hasilnya. Hanya soal mangga loh. Kalau mangga loh, pedang dodo bisa durian. Kita terlalu banyak membicarakan hal yang sangat luar biasa. Sebenarnya yang kecil tidak kita kerjakan. Jadi hamu pe di sonna lau sido honokku ulah hok kamu manaboi parohon penopangan di dana. Saya sampai di teladan itu, toradok 12 halak namate. Sisa 12 halaki 10 halak ibu tutoba. Saya tanya berapa biayanya? Rata-rata 1,5 juta, 2 juta. Ambulans orang yang menguntungkan. Saya bilang beli ambulans. Dari mana uangnya mang ini masa Covid? Itu enggak urusan Tuhan. Dunia dong mamarga rumah horbo di si. Sanau mamang ambulans si. Balging sani mana. Kita tinggal terima bersih. Kita perlu ke dana pensiun. Gak ada uang. Dungiro marga silalahi. Sanau mamang dana pensiuni 100 juta. Jadi kuasa Tuhan itu memang nggak bisa diukur. Karena memang yang kita kerjakan ini bukan kerjaan kita, mang. Kerjaan Tuhan. Yang penting tulus. Yang penting tulus, lakukan pembaharuan, berani. Tapi jujur, mangulop pehita, kuboto hami memang dang margaji hamu. Songo situ hamu, hamana boy para romu syak kurion. Kodohonok kudoi. Hama, lea do. Lea. Jongjok salah, hudul salah, lam tabba artaniba salah, lam barpogo siba dihina. Gak ada. Ale dia masih dohonok ku nagabe pangujungi namang imana. Ngasahati tanoaeng to revolusi industrion. Tantangan yang sangat berat. So disadari ruasi hita tangis. Yang disadari ruasi hita rupani sipata alot sampai bertengkar kadang-kadang untuk memikirkan mereka. Bahkan mereka hanya jeli melihat kesalahan kita. Justru tidak pernah jeli melihat apa yang menjadi keberhasilan kita. Alan ini mulak nak kita nadokon namangi, bado benota mengembangkan diakonion. Diakoni na boy ulah honom muna di son, huboto pad ditamunon, hutad daduna sida, mulai dari saya semayang dang nama mujiau. Orangnya kreatif. Orangnya kreatif, tidak mau berhenti di situ saja, dan dia tidak pernah menangisi nasib dan keadaan, dan dia tetap melakukan ekspansi. Bukti na boyo dengan mileniumon. Jadi mudah-mudahan mapakor hon mana pembinanon hipas mahamu sude digonggom di pasu-pasu Tuhan. Sehat-sehat dawak kamara terlumubi di sakit namasa di baga seperti kianon. Sadahamu alana sinergi do kebersamamu. Tapi kalau kita kuat dengan koinonia kita sesama kita berhasil. Belum lagi kita kerja, kita sudah berhasil. Jadi pos rohanami marhite pembinaan justru maju ma koinonia, maju ma diakonia, maju ma marturia, gabe persekutuan na solid ma parhalado HKBP meliunumon. Horas mamang tuhat tamana mangaramoti hita. Butima. Tepuk tangan mahita mengenang.